Berarti kalau orang tuanya meninggal, disolatkan sama anaknya, didoakan, kan sedih Ustaz ya kalau ada keluarga yang meninggal, orang tuanya meninggal, anaknya nggak bisa baca Al-Quran. Semestinya dia bisa menyolatkan orang tuanya, harapan terakhir Ustaz ya, dipanggil orang untuk menyolatkan. Nah ini mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, sukses selalu dalam menjalankan aktivitas, dan tentunya Allah mudahkan segala urusan kita semuanya. Baik, amin teman-teman semuanya, di acara Inspiring Teacher hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Bapak Ahid Sulistiono. Selamat pagi Ustaz. Selamat pagi. Alhamdulillah. Narasumber kita ini adalah seorang kepala desa, ya, sekaligus ketua yayasan, ya, kepala desa di Desa Lembah Subur, ya, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, teman-teman, ya. Dia juga seorang ketua yayasan Kampung Quran, dan alhamdulillah kita sekarang ini berada di SDIT Zaid bin Sabit, ya, ya. Baik, perbincangan kita dalam hal ini adalah terkait dengan bagaimana beliau menginspirasi di kampung ini dengan mendirikan sebuah sekolah, ya, sebuah lembaga pendidikan, dan ada beberapa lembaga pendidikan. Baik, langsung saja kita perkenalkan ini. Perkenalkan, saya Ahid Sulistiono yang saat ini diamanahkan menjadi ketua yayasan Kampung Al-Quran Kerumutan, dan juga amanah di desa, yaitu di kepala desa. Dan alhamdulillah ya, kita hari ini dipertemukan oleh sama Saudara Tono dari Pekanbaru, datang jauh-jauh ke Kerumutan. Mungkin bisa disampaikan Ustaz ya, bagaimana Ustaz, apa ide-ide yang melatar belakangi untuk mendirikan sekolah ini, apa, terutama sekolah Islam terpadu di kampung kita ini, di desa kita ini. Jadi sebelum berdirinya SDIT ini, sebetulnya kami rumah Quran, Ustaz. Rumah Quran, ya, ya, rumah Quran. Ya, rumah Quran itu sendiri terinspirasi dari ada Hafiz Quran itu yang di TV, Ustaz, di RCTI, tak salah ya. Yang luar biasa ya, kita menginginkan anak-anak juga ingin menghafal Quran gitu. Jadi kita membuat rumah Quran, dan kita berpikir supaya interaksi dengan Quran itu semakin sering dan waktu dan baik apanya, maka kita buat sekolah dari sekolah SD itu yang disabit. Poin-poin penting mungkin yang di sekolah kita ini terkait dengan pendirian sekolah ini, Ustaz, ya. Apa saja kira-kira dari sisi-sisi keunggulan yang kita buat nih di sekolah kita ini, yang tentunya mungkin ada spesialisnya, ada sedikit berbeda mungkin dengan sekolah-sekolah kita yang ada nih, bisa disampaikan nih. Ya, dari membuat kita yayasan sebelumnya saja, yayasan kita kasih nama
Kampung Al-Quran Kerumutan. Ya, mimpi kita menjadikan sebuah kampung yang kampung Al-Quran ya. Kalau di beberapa daerah ada kampung Inggris ya. Kita pingin membuat sebuah kampung yang di sana interaksi Qurannya bagus itu. Dan setiap rumah itu ada hafiz Quran, setiap rumah itu ada satu keluarga yang mereka menghafal Quran. Itu yang cita-cita besar kami. Dan alhamdulillah ya, dengan SDIT ini semakin visi misi yayasan itu semakin dekat dengan tercapainya gitu. Jadi dengan ada sekolah ini, dan sekarang tidak hanya di desa di kampung ini yang kemudian muncul orang-orang hafiz Quran, Ustaz, ya. Dulu kita mencari 1 juz di kampung ini payah, Ustaz. Payah ya? Payah ya? Sekarang alhamdulillah ya, sudah ratusan, 200-an, 300-an barangkali lulusan yang kita turut inilah ya, memberikan kontribusi ya, alhamdulillah lahirnya para penghafalan Quran untuk menjaga ini kan. Nah, mungkin terkait dengan tantangan di awal ketika mendirikan sekolah kan tentunya dengan kesibukan sebagai ini ya, aparatur pemerintah ya. Sebagai kepala desa ya, kemudian juga membagi waktu untuk sekolah ya, dan juga tantangan-tantangan. Mungkin ada orang-orang yang mungkin kurang suka atau apa gitu ya, termasuk tantangan yang lainnya kan? Mungkin bisa disampaikan ya. Ya pasti sebuah sunatullah ya. Ada yang senang, ada tidak itu. Ya, insya Allah kita istiqomah dan tetap semangat untuk bagaimana ya, karena insya Allah kita yakin misi ataupun yang kita laksanakan sebuah kebaikan, sebuah nilai yang tinggi ya. Itu Al-Quran sendiri ya. Jadi tantangan ada aja, baik dari eksternal ya, ada yang mungkin dulunya takut tersaingi kan. Waktu ketika timbul ada rumah Quran tadi, takut MDA mati ataupun MDA kemudian tidak bisa berkembang. Namun kita saling saling mendukung, malahan kita saling ini ya, saling bersinergi ya. Iya. Karena kita mungkin berada di satu wilayah yang sama, tentunya niat kita memajukan wilayah kita bersama ya. Iya. Dan kalau tantangan ya kan sekarang zamannya ini ya, gadget ya, gadget. Dimana anak-anak kita hari ini mungkin lebih sibuk bermain game ya, ini ketimbang membaca Al-Quran. Ya mungkin lebih asik ya nonton TV, nonton YouTube, game gitu ya. Nah ini tantangannya seperti apa nih, membuat daya tarik mereka juga harus belajar Al-Quran, sekolah. Seperti apa nih? Iya, ya, cara mengatasi banyak eksternal, internal ya. Tantangan kita salah satunya adalah gadget ini ya. Inilah keresahan-keresahan itu ya, Ustaz, yang kita membuat kita memang harus terbentuk sebuah lembaga sekolah yang fokus kepada Al-Quran, fokus kepada keislaman, akhlak anak-anak kita saja. Keresahan dan juga menjawab keresahan orang tua saya rasa. Jadi tentang hormat kepada orang tua sudah mulai luntur, kurang hormat, santun kepada orang tua. Terus kita sering ketemu di jalan kadang nggak menyapa gitu. Hal ini anak-anak sibuk begini ya, sibuk main HP, orang tua lewat nggak peduli. Ngumpul di rumah pun anak sibuk dengan makanya keresahan itu. Bagaimana masa depan Islam yang akan meneruskan sujud kita, Ustaz ya. Maka perlu adanya sekolah-sekolah yang masuk yang ada dimasukkan muatan-muatan keislaman, menghafal Quran, tentang akhlak, tentang adab. Ini yang menjadi keresahan kita, jawaban dari sebuah keresahan kita, dan saya rasa juga keresahan orang tua ya. Berarti menghadapi zaman sekarang ini. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu dimanapun berada, berarti sekolah kita ini sebenarnya menyambung dari harapan orang tua ya. Kalau kita tanyakan kepada Bapak Ibu, siapa yang tidak ingin anaknya yang kemudian patuh gitu, mau soleh ya. Siapa yang nanti kalau orang tuanya meninggal disolatkan sama anaknya, didoakan. Kan sedih, Ustaz ya, kalau
ada keluarga yang meninggal, orang tua yang meninggal, anaknya nggak bisa baca Al-Quran. Semestinya dia bisa menyolatkan orang tuanya, Harapan terakhir Ustaz ya. dipanggil orang untuk menyolatkan. Nah ini mungkin bisa disampaikan kembali ke pemirsa nih, apa hal-hal yang kita tanamkan nih di lembaga kita ini, di sekolah kita terutama, dalam keseharian di sekolah nih, mungkin bisa disampaikan seperti apa? Baik, ya pagi-pagi kita diharapkan anak-anak sudah berwudu gitu kan, berwudu, kemudian sampai sekolahan, dari rumah ke sekolah dalam keadaan berwudu ya. Itu kita harapkan. Jadi sampai sekolah bisa langsung, kita ada setiap pagi pembiasaan untuk sholat duha. Ada sholat duha ya. Dan itu dibaca keras untuk anak-anak yang masih untuk latihan kecil, kan, melafalkan ya. Pas sholat itu dari masuk kelas 1 sampai kelas 6 diulang-ulang, diulang-ulang. Tidak duhanya ini sampai 6 tahun. Dan juga sambil untuk murojaah Al-Quran yang sudah diajarkan atau yang sudah dipelajari anak-anak ini, sehingga 6 tahun itu diulang-ulang terus. Target kita 2 juz untuk lulusan dari SDIT ya, 2 juz ya. Jadi itu aja diulang-ulang selama 6 tahun, dan ini baru nilai pembelajaran. Tapi kalau nilai apanya, Ustaz? Nilai pahalanya itu yang kita tahu dari Ustaz. Satu huruf bahkan Ustaz ya, 10 kebaikan. 10 kebaikan ya. Di sana juga ada sholat duha yang mendoakan orang tuanya supaya rezekinya berkah, dimudahkan dalam mencari rezeki. Anak-anak kita sudah kita ajarkan untuk sholat duha, mendoakan orang tuanya, mendoakan untuk ini semuanya. Dari